warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi yarfa'u sya'nal ummati bil ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa madi'adanan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, segenap panitia Dismaulidiah UKM UKI Uluniha, serta hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Seperti yang kita ketahui, negara kita sekarang disibuknya banyaknya arus informasi dan tren globalisasi. Kita dapat mengakses apapun, mulai dari ilmu agama, pernak-pernik dunia, bahkan hal-hal yang berbau dosa tersedia di sana. Kemerosotan merajalela seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara hak dan yang batil. Pembunuhan keji dengan cara mutilasi, para mereka mati dengan minum oplosan. Rasa isin wes podo diobral, rame-rame joget tiktokan demi konten sing penting viral. Nah, melihat isu-isu itulah izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran yang bertema membangun kecerdasan intelektual dan spiritual generasi milenial. Kita sebagai generasi muda seharusnya mengambil ihtibar dari isu-isu degradasi moral bangsa dengan cara belajar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat dikatakan bahwa salah satu tujuan dari bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sepakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tiada lain kecuali dengan jalan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan intelektual atau yang sering kita kenal dengan kecerdasan yang bersumber dari otak dan terfokus pada hal berpikir, tetapi juga tentang kecerdasan spiritual yang menghubungkan seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Esa. Tujuan dari bangsa Indonesia ini pun sesuai dengan perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah
Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Misbah jilid 15 halaman 392 dikatakan bahwa kata Iqra diambil dari kata kerja qara'a yang mulanya berarti menghimpun. Apabila Anda merangkai suatu huruf atau kata, kemudian Anda mengucapkan rangkaian tersebut, maka Anda telah menghimpunnya, yakni membacanya. Dengan demikian, realisasi dari perintah tersebut tidak mengharuskan adanya teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Perintah Allah membaca yang ini dimaksudkan agar beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi lebih banyak membaca, menelaah, memperhatikan alam raya serta membaca kitab yang tertulis dan tidak tertulis dalam rangka mempersiapkan diri terjun ke dalam masyarakat. Artinya kita diperintahkan untuk belajar apa saja, baik ilmu agama maupun umum. Tapi ingat, pusatnya harus disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa penting ilmu pengetahuan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin merajalela ini, terutama ilmu agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap hari di stasiun televisi selalu saja menyiarkan berita dari seluruh tanah air. Entah itu pembunuhan, pencurian, kekerasan, penganiayaan dan lain sebagainya. Dari sinilah hadirin sekalian, betapa penting ilmu pengetahuan itu harus diimbangi dengan spiritual yang bagus. Jika saja manusia menurut apa yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menyandarkan segala hal kepadanya, maka hal tersebut tidaklah terjadi. Sebagai seorang muslim yang berpengetahuan luas, hendaknya kita juga mendekatkan diri kepada Allah agar senantiasa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran. Dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyaknya arus informasi dan tren di era globalisasi yang dulunya tradisional sekarang sudah mulai radikal dan liberal.
bahkan sikap sosialisasi terkikis dengan budaya kapitalis. Hadirin, diakui atau tidak, dunia modern membawa dampak yang positif. Orang-orang semakin hebat, Informasi mudah kita dapat. Berita mudah ditangkap. tapi ingat hadirin, dengan carut marutnya keadaan kemerosotan moral yang merajalela, kebaikan diabaikan, kemungkaran diagungkan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang? Sebagai manusia yang berintelektualitas tinggi, namun juga harus diimbangi dengan spiritual yang bagus. Caranya yaitu dengan kita kembali meneladani junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Karena beliaulah sebaik-baiknya tauladan yang tak pernah lekang oleh zaman. Ajarannya yang begitu tepat dengan segala model zaman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa beliau diutus sebagai uswatun hasanah. Ayat tersebut berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah benar-benar terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan menghadapi hari kiamat, serta orang yang mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. pergi jauh ke Balikpapan, pulang-pulang bawa rambutan. Teruslah belajar rekan-rekan, jadilah hebat di masa depan. Dewan juri yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan membeli buah duku manis sekali. Apabila ada hilaf dan salah, mohon kiranya maafkan kami. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.